Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa bertemu melalui Zoom meeting ini untuk sama-sama kita melanjutkan pembelajaran metode manhaji yang pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Kita masih di seputar tema tentang isim dan tanda-tandanya. Di pekan sebelumnya kita sudah menyelesaikan praktek di surat Al-Fatihah. Dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Nah, pada malam hari ini kita insya Allah akan melanjutkan praktek di surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah dari mulai ayat 2, 3, dan seterusnya insya Allah. Baik. Mari kita perhatikan ayat Al-Qur'annya, surat Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Saya akan bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Baik, itulah bacaan surat Al-Baqarah ayat kedua dan ketiga. Saya mic-nya saya matikan ya, rame ini. Boleh Pak, silakan, nggak apa-apa. Nanti kalau pas mau bicara tinggal dibuka saja. Mari kita lihat dulu penggalan kata ya. Jadi dari ayat ini saya akan penggal kata per kata ya. Pada ayat kedua surat Al-Baqarah ini yang bunyi ayatnya dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, maka penggalan katanya adalah yang pertama dzalika, kemudian yang kedua al-kitabu, yang ketiga la, yang keempat raiba, yang kelima fihi, yang keenam huda, yang ketujuh lil muttaqin. Jadi satu ayat dalam surat Al-Baqarah ayat kedua ini ada 7 penggalan kata. Kemudian ayat ketiganya alladzina itu pertama, yu'minuna kedua, bil ghaibi ketiga, wa yuqimuna keempat, as-salata kelima, wa mimma keenam, razaqnahum ketujuh, yunfikun 8. Jadi ini penggalan perkata dari 2 ayat, ayat kedua dan ketiga. Ayat kedua ada 7, ayat ketiga ada 8. Nah, ini kita perhatikan dulu terjemahnya. Zalika itu diartikannya itu, untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Gitu kan. Al-kitabu kitab. Nah, kitab di sini lebih kepada Al-Qur'an ya. Kemudian la artinya tidak ada, raiba keraguan, fihi di dalamnya, hudan petunjuk, lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat kedua, ayat ketiganya alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman
bil ghaibi dengan yang gaib, wa yuqimuna dan mereka mendirikan as-salata salat, wa mimma dan dari apa-apa razaqnahum kami memberi rezeki, humnya itu mereka, yunfikuna mereka yang menginfakkan. Nah, ini adalah arti perkata. Baik. Sebelum kita menganalisa isim dan tanda-tandanya untuk dua ayat ini, mari silahkan yang bisa mengikuti saya ikuti untuk untuk pembacaan ayatnya dulu ya. Kita bacakan ayatnya dulu, saya akan bacakan dan diikuti sama-sama biar kita membaca ayat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, alhamdulillah ya, dua ayat kita telah baca. Semoga bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan pahala setiap hurufnya 10 kebaikan insyaallah. Amin. Baik. Sekarang ikuti perkata dan terjemahnya ya. Dzalika itu. Zalika itu. Alkitabu kitab. Alkitabu kitab. La tidak ada. La tidak ada. Raiba keraguan. Raiba keraguan. Fihi di dalamnya. Fihi di dalamnya. Hudan petunjuk. Hudan petunjuk. Lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Lil muttaqina bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina orang-orang yang. Alladzina orang-orang yang. Yu'minuna mereka beriman. Yu'minuna mereka beriman. Bil ghaibi dengan yang gaib. Bil ghaibi dengan yang gaib. Wa yuqimuna dan mereka mendirikan. Wa yuqimuna mereka mendirikan. As-salata salat. As-salata salat. Wa mimma dan dari apa-apa. Wa mimma dan dari apa-apa. Razaqnahum kami memberi rezeki mereka. Wa razaqnahum kami memberi rezeki mereka. Yunfikuna mereka yang menginfakkan.
Yungfikuna, mereka yang menginfakkan. Baik. Itu adalah terjemah perkata. Sekarang akan kita lanjutkan kepada analisa bahasa Arabnya, ya, tanda isimnya, ya. Di sini sudah saya kelompokkan kata-kata yang termasuk isim, ya, baik. Warnanya merah. Nah, ini kita akan langsung praktek, ya. Dari mulai tadi yang hadir pertama, Pak Hairul, silakan. Zalika itu isim bukan? Zalika itu isim mudhaif. Dengan mudhaifunnya Alkitab. Zalika Pasangan. isim. Tanda isimnya apa, Pak? Tanda isimnya dia Fathah. digandengkan dengan Alkitabu, Pak. Alkitab. Oh, Petunjuk. Ada jawaban lain, Pak Saifuddin? Petunjuk. Kata. Petunjuk, Kata. ya. Atau isyarah, ya. Dalika ini Isyarah. isim karena isyarah atau tunjuk, ya. Isim isyarah. Ya. Jadi di pelajaran sebelumnya itu kan ada beberapa kelompok yang dianggap dianggap isim, ya. Gitu. Jadi selain tanda isim yang 6, tanwin, alif lam, kemudian ada huruf jar, ada idhofah, gitu kan. Ada yakni ada huruf nida, ada mubtada, fa'il. Maka ada beberapa kelompok kata yang termasuk isim. Di antaranya adalah isim isyarah. Seperti dalika. Jadi dalika kalau dikatakan isim dan tandanya apa? Tandanya adalah isyarah atau tunjuk, ya. Pak Hairul bisa diulangi, dalika. Zalika itu adalah isim isyarah. Isim karena isyarah. Baik. Sekarang Pak Saifuddin, Alkitabu, isim bukan? Alkitabu isim. Alif lam. Alif lam, bagus. Alif lam. Sekarang Pak Taka, fihi, isim bukan? Fihi. Isim. Yang isim yang Petunjuk. ini satu kata apa dua kata, fihi ini? Satu kata ini. Satu kata. Oh, sorry, dua kata. Yang mana? Fi dengan hi. Fi dengan hi. Nah, yang isim yang hi apa yang fi? Hi. Hi. Hi-nya isim karena apa? Karena petunjuk dia. Menunjukkan tempat Sir. kan. Tunjuk yang mana, Pak? Domir, Pak, dia domir. Tadi Pak Saifuddin jawab jer. Jernya yang mana, Pak Saifuddin? Fi. Fi-nya bagus. Fi-nya huruf jer. Tadi Pak Hairul nambahin domir. Domir yang mana, Pak? Hi-nya, Pak, hi. Jadi di sini fihi, betul Pak Taka, dua kata, fi dengan hi, yang isim yang hi-nya domir, ya. Di sini, Iya. nah kalau di sini sebab isimnya selain domir dia ada huruf jar fi. Oh, huruf jar ya. Gitu, Huruf ya. jar. Ingat. Jadi dia terpengaruh menjadi hi bacaannya. Gitu. Karena ada huruf jar. Makanya kan harokatnya kasroh, hi kan? Kasroh, ya. Dia nggak boleh hu, nggak boleh fihu, nggak boleh. Nggak boleh. Fiha nggak boleh. Kalau fiha itu secara bahasa boleh, tetapi nanti berubah maknanya. Maknanya beda. Ya. Gitu. Kalau di ayat ini harus fihi, nggak boleh fiha, gitu. Ya. Karena ada huruf jar fi. Gitu. Oke, kembali ke Pak Hairul. Hudan. Hudan itu Isim bukan? Isim. Isim, tapi tandanya apa ya? Isim tandanya apa? Tanwin. Kan tanda isim ada 6. Isyarah. Ada Isim isyarah ini petunjuk. Ada tanwin, ada alif lam. Di sini ada tanwin kan? Ada tanwin, Ada itu petunjuk. tanwin. Ya. Itu isim. Ingat, ini adalah tanwin, tanda isimnya hudan. Perhatikan ya.
Di sini hudan, bukan hada. Kalau yang tunjuk itu hada. Ada. Hudan. Nah, ya. Itu. Yang Ini. tunjuk itu hada. Haknya pakai fathah, kemudian za, huruf za, bukan dal. Huruf Pakai za, fathah. seperti zalika. Pakai fathah juga. Pakai fathah. Sementara di sini pakai tanwin kan? Jadi Itu hudan ada di sini ada adalah yang isim. Tandanya apa Pak Hairul? ada yang matinya itu tidak dilihat, Pak. Tidak di Enggak. Karena enggak dibaca ianya kan? ya Ianya nggak kosong itu dibaca. tidak ya. Ya. Ya Jadi kosong. yang dilihat harokatnya apa? Yang bacanya terakhir itu ada tanwin. Jadi Tanwin. di sini Tanwin. isim Masuk isim. tandanya Masuk isim. ya, Isim. Ya. tandanya tanwin. Baik, kembali ke Pak Saifuddin. Lil muttaqina. Lil muttaqina. Li, Li itu Eh, huruf jar. bukan. lil muttaqina ini yang isim yang mana Pak Saifuddin? Mutakin. Mutakin. Muttaqin. Sebabnya apa? Li. Yang ada Nah, ada li. Li-nya apa itu? Huruf jar huruf ya. jar. Jadi Ya. lil muttaqina yang isim adalah muttaqin. Kemudian sebabnya apa? Karena ada li. Li-nya itu di awal kata itu termasuk huruf jar ya. Jar. Bagus. Sekarang pataka alladina. Alladzina. Isim ma'rifat. Hah? Isim ma'rifat. Isim ma'rifat. Alif lam. Sebentar. Alladina isim. Ya. Tandanya apa? Akhirnya ada fathah itu. Ada fathah. Oke. Saya tanya yang lain dulu. Pak Khairul. Ini alladina isim bukan? Isim, Pak, itu. Kenapa? Isim. Itu Alif lam. Alif lam. pertama dari alif lam. Alif Kedua lam. dia Selain alif lam, coba apa? Yang di kelompok 8 itu kan ada isyarah, ada lagi domir, ada lagi apa? Amir. ada isim mausul, Pak. Ah, isim mausul Isim ya. mausul ya. Jadi kalau alladina isim, kalau ditanya tandanya apa, dia isim mausul. Seperti Mausul. dalika isim karena isyarah. Alladina isim karena mausul. Begitu ya. Mausul itu artinya Nyambung, nyambung ya. sambung. Kalau dalika isyarah kan kata tunjuk. Kalau Iya. alladina itu mausul kata sambung. Hmm. Kembali ke siapa nih? Tadi terakhir Pak Taka ya. Sekarang Pak Iya, Khalid iya. bil ghaibi. Ya, Pak. Bil ghaibi. Saya, Yang Pak. isim yang mana? Itu bil ghaibi itu dimulai dengan huruf jar, Pak. Jadi yang Jadi isim isim. yang mananya? Isim Ghaibi. itu ghaib, al-ghaib, Ghaibi ya. ghaibi. Ya bagus. Al-ghaibi isim karena didahului oleh huruf jar. Jar. Ya, oke. Sekarang Pak Saifuddin, as-salata. As-salata. Isim alif lam. Isim karena alif lam. Alif Baik. lam. Baik, kita sama-sama ulang-ulang ya biar ingat, tetap ingat dan hafal. Ikuti saya. Dalika ismun. Silakan. Dalika ismun. Karena isyarah. Karena isyarah. Al-kitabu ismun. Al-kitabu ismun. Isim. Karena didahului alif lam. Karena didahului alif lam. Fihi. Fihi. Hi ismun. Ismun. Karena didahului huruf jar. Fi ismun. Karena didahului huruf jar. Fi. Perhatikan cara bacanya. Fihi. Silakan. Fihi. Hi ismun. Hi ismun. Karena didahului huruf jar fi.
Karena Karena didahului huruf jar fi. Udah. Nah, gitu. Hudan ismun. Hudan. Hudan ismun. ismun. Karena tanwin. Karena Karena tanwin. tanwin. Lil muttaqina. Lil muttaqina. Al muttaqina ismun. Al muttaqina ismun isim. Karena didahului huruf jar dengan li. huruf jar li. Karena Karena didahului dengan huruf jar li. Nah, alladzina ismun. Alladzina ismun. Karena mausul. Karena Karena mausul. Bil ghaibi. Bil ghaibi. Al ghaibi ismun. Al ghaibi ismun. Karena didahului huruf jar Dengan bi. huruf jar bi. Karena didahului huruf jar bi. As-salata ismun. As-salata ismun. Karena alif lam. Karena alif lam. Oke. Sekarang coba diulangi lagi. Saya dari absen terakhir, Pataka. Dalika, coba. Dalika ismun Karena diakhiri dengan isya. fathah. Toro. Isyarah ya. Oke. Ke Pak Saipudin. Itu petunjuk ya, Al-kitabu. petunjuk ya. Alkitabu ismun. Karena alif lam. Bagus. Pak Hairul, fihi. Fi ismun. Karena didahului oleh fi, huruf jar. Huruf jar fi ya. Oke, Pataka. Fi-nya Hudan. itu ismun. Hudan karena diakhiri dengan tanwin. Bagus. Pak Ismun Saipudin. tanwin. Pak Saipudin lil muttaqina. Mutakina isim. Karena Karena ada huruf jerli. baik. Lam. Didahului huruf jerli. Pak Khairul, alladzina. Alladzina ismun. Karena mausul. Mausul. Bagus. Pataka bil ghaibi. Bil ghaibi diawali dengan huruf jar. Bi. Ismun dulu. Ismun ya. Ismun karena Bil dahului bil ghaibi karena ismun diawali dengan huruf huruf jarbi. jar bi. Nah, Pak Saipudin as-salata. As-salata ismun. Diawali dengan alif lam. Bagus, baik ya. Insya Allah semuanya bisa dipahami ya. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan, silakan. Jadi ada 8 tanda tadi saya mau tanya. Itu yang termasuk diawali dengan apa? Yang tanda pertama Jadi alif lam ya? Tanda isim itu pertama alif lam. Ya. Yang kedua tanwin. Tanwin, Yang ketiga huruf jar. huruf jar. Yang keempat itu iya nida, huruf Ya nida. panggil. Yang Oh ya. kelima itu mubtada atau fa'il. Mubtada atau fa'il. Yang keenam itu idofah. Idofah. Nah, itu yang tanda isim. Kemudian Pataka bukunya sudah sampai belum? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, sudah sampai ya. Sudah saya pegang Itu, ini. di halaman ketiga, silakan dibuka. Itu di halaman ketiga. Ini dia. Nah, di halaman ketiga. Yang jilid 1 ya, Tak? Nah, jilid 1 ya. Silakan. Jilid 1 ya? Ya. Jadi di halaman ketiga silakan dibuka masing-masing bukunya. Di halaman ketiga paling atas itu ada judul alamatul ismi, ya kan? Nah, itu adalah ciri-ciri isim, ya kan? Oh ada ya, alamatul tanwin yang ismi. pertama, ada alif lam, ada huruf jar, ada ya nida huruf panggil, ada musnad ilaih ini mubtada atau fa'il, dan ada idofah. Nah, ini tanda isim gitu kan.
Mubtada menjadi mubtada isim ma'rifat. Nah, kemudian di halaman 6, silakan dibuka. Di halaman 6 bagian atas. Atas sifat. Ya. Jadi di halaman 6 bagian atas itu ada kata yang dianggap isim, ya kan? Nah, jadi ini di luar tanda, Pak. Jadi di luar tanda yang 6, alif lam, tanwin, huruf nida, kemudian musnad, mudhof, huruf jar, ada beberapa kelompok kata yang dianggap isim karena sebab tertentu. Yang pertama karena kata sifat. Ya, di dalam bahasa Arab, seluruh kata sifat itu adalah isim. Mau ada alif lam atau ada tanwin dan juga tidak ada dua-duanya, maka semua kata sifat itu adalah isim. Isim. Nah, kemudian yang kedua bilangan, angka, ya. Semua angka dari 0 sampai tak terhingga, angka dalam bahasa Arab itu kategorinya isim. Dia tidak kata kerja dan juga Bukan kata sifat. huruf. Dia isim, ya. Kemudian yang ketiga waktu. Waktu ini yang menunjukkan waktu tertentu seperti misalkan maghrib, isya, pagi, sore, siang, gitu kan? Gitu. Kayak tadi bulan, pekan, gitu kan, hari, gitu kan? Itu maka menunjukkan waktu. Dan semua yang menunjukkan waktu itu termasuk kategorinya isim. Kemudian yang keempat tempat, ya tempat itu yang berkaitan dengan keterangan, ya keterangan tempat seperti di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di bawah. Maka itu adalah juga termasuk keterangan tempat yang isim, ya. Dan yang kelima kata asal. Nah, ini kata asal ini yang dalam bahasa Arab itu ada istilah mustaq sama jamid. Mustaq itu biasanya sesuatu yang dibentuk dari kata kerja. Nah, nanti kalau kita sudah belajar kepada kata kerja, insya Allah nanti ini kita akan bahas ya, yang mustaq, yang asal ini. Kita lewati dulu. Yang keenam kata ganti. Nah, kata ganti domir. Ya, semua domir yang 14. Wahuma hum hula. Iya huma hunna. Iya huma hunna. Anta antuma antun. Anta antuma antun. Anti antuma antunna. Anti antuma antunna. Itu jumlahnya 14. Itu adalah domir atau kata ganti. Dan itu semuanya isim. Ya. Semuanya isim ya. Isim, bukan kata kerja ya. Jadi kalau ketemu domir nggak usah ragu, itu adalah isim. Kemudian kata tunjuk. Kata tunjuk ini dalika, hada, hadihi, tilka, ulaika, haulai, dan dalam beberapa contoh yang lainnya semua kata tunjuk itu kategorinya isim, gitu kan? Dan yang terakhir adalah kata yang disambung. Nah, mausul ya. Semua mausul alladzi, alladina, alladaini, allati, allai, allati ya. Semua yang mausul, isim mausul, jangan ragu katakan itu isim ya. Baik, kita kembali kepada materi kita. Nanti insya Allah. Ini artinya harus tahu artinya dulu dong. Kenapa? Ustaz. Ya. Harus tahu artinya dong. Apa ini artinya kemudian bisa jadi petunjuk, jadi tempat. Oh, baik. Yang halaman 6 ya. 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 Yang kata tunjuk, dalika itu, kata tunjuk itu ada yang dekat dan ada yang jauh ya. Yang dekat itu hada, kemudian hadihi. Hada itu ini. Untuk yang ditunjuk mudzakkar, laki-laki. Gitu.
Kalau yang ditunjuk dekat ini perempuan, maka Hadihi. itu. Kalau zalika itu untuk jauh, Oh, gitu kan? Dan yang laki-laki. Kalau yang jauh yang perempuan itu muzakkar. tilka, Tilka. ya. Jadi hada hadihi pasangannya mudzakkar muannasnya ya. Ya. Yang dalika Tilka. tilka seperti itu. Itu yang kata tunjuk. Jadi artinya ini sama itu seperti itu. Yang ditunjuknya adalah benda atau orang atau semua nama ya, semua isim dalam bahasa Arab yang namanya isim itu bisa manusia dan selain manusia, termasuk benda mati atau benda hidup yang lainnya selain manusia, itu kategorinya isim. Gitu. Jadi seperti hada, hadihi, dalika, tilka itu bisa digunakan untuk manusia, juga bisa digunakan untuk hewan dan benda mati lainnya. Yang penting adalah dia isim. Kalau perempuan tuh ini apa namanya, binatang perempuan Pak ya? Kenapa? Kata tunjuk binatang itu perempuan, bukan laki-laki. Untuk binatang tergantung, binatangnya kan ada yang laki-laki, ada yang perempuan kan? Betul. Nah, makanya kan di dalam Al-Quran ada surat Al-Baqarah ya kan? Iya. Nah, Sapi betina. Al-Baqarah kan artinya sapi betina kan? Betul, Pak. Sapi betina. Nah, Nah, kalau ada yang tarmak laki-lakinya butoh. yang jantan Al-Baqar. Gitu. Al-Baqarah. Oh, gitu. Karena ada tarmak butoh ya, Ustaz. Ya, jadi hewan juga walaupun dia tidak berakal seperti manusia, kalau hewan itu ada laki-laki perempuannya, ada jantan betinanya, maka isyarahnya juga berlaku mudzakkar muannasnya ya. Betul. Misalkan hadal baqar dengan hadihil baqarah seperti itu. Itu cara penggunaannya. Oh, gitu ya. Iya, jadi hewan juga kalau ada mudzakkar muannasnya berlaku Pak kata tunjuknya. Kalau ikan kan tidak tahu, Pak. Ikan laki-laki perempuan tidak tahu. Ya, kalau ikan ya Nggak termasuk. kalau ikan lihat dari bentuk kalimatnya Pak. Kalau as-samaku ikan itu mudzakkar hadas samak. Tapi kalau as-samakatu ada tamar butohnya, maka tanda isimnya tamar butoh, maka hadihis samakatu seperti itu. Berarti itu mu'anas. Nah, iya. Jadi ini memang belum dipelajari ya tanda mudzakkar muannas gitu. Nanti insya Allah kalau sudah kita masuk kepada tanda isim mudzakkar muannas, maka insya Allah penggunaan isyarah seperti dalika, tilka, hadihi, hada itu akan bisa lebih mudah dipahami. Kita belum pelajari ya untuk tanda mudzakkar muannasnya. Ada pertanyaan lagi silakan. Nah, sholat Pak di sini. Sholat ini masuk kata benda atau kata kerja Pak ya? As-sholat. Sholat. Kalau di sini as-sholata dia kata benda Pak, karena alif lam. Nah, kalau mengerjakan sholat kan? Nah, kalau kata kerjanya sholla yusolli. Oh, bukan sholat. Alladzina hum sebentar. Yusalluna gitu kan. Jadi kalau kata kerjanya sholla yusolli, melaksanakan sholat. Tapi kalau as-sholata dia sholatnya. Kata benda. Iya, kata bendanya. Oke. Nah, kalau dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna. Kan ada kata yusalluna kan? Iya. Nah, jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yusalluna. Nah, kalau di situ sholanya adalah bersolawat ya. Gitu. Bukan melaksanakan sholat.
Tapi asal katanya sama, untuk sholat dan sholawat sama. Sholla, untuk sholla yusolli, nah gitu. Yusalluna. Shola, soli, soluna. Nah, nanti insya Allah dipelajari di perubahan kata kerja insya Allah ya. Jadi nanti kalau kita sudah masuk ke kata kerja, insya Allah kita akan pelajari perubahan kata kerja ya. Ada lagi pertanyaan Pak Saipudin, Pak Taka, Pak Hairul? Sementara belum. Sudah, Pak. Pak Saipudin bisa dipahami Pak? Sudah. Sudah ya. Baik, ada waktu 15 menit. Kita kembali ke buku ya. Oke. Di pekan lalu yang kita pelajari buku ini di baru halaman 1 ya. Ya. Kita buka halaman 2 ya, di halaman 2. Di halaman 2 itu sudah bentuk latihan ya, latihan di mana latihan ini adalah kita diarahkan untuk menentukan kata yang ada di bawah ini atau kata berikut ini ya. Diambil dari ayat Al-Qur'an, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, ini yang kita lagi bahas pada kesempatan ini ya. Itu ada arti per kata, alladzina yu'minuna sampai yunfikun. Nah, kemudian di bawahnya itu ada titik-titik. Itu maksudnya adalah titik yang pertama isim, kalau memang isim, kemudian titik yang bawahnya sebabnya gitu. Itu kalau mau disebutkan misalkan alladzina, di bawahnya kan artinya orang-orang yang. Kemudian di bawahnya kan ada titik-titik tuh. Ya. Maka kita bisa tulis karena ada alif lam. Nah, tulis isim, kemudian yang bawahnya lagi tanda isimnya mausul, misalkan gitu ya. Oh gitu. Kalau misalkan yang kedua yu'minuna, ya kan, yu'minuna beriman, ya kan, di bawahnya ada titik-titik, maka ini apa dulu, isim bukan? Kalau misalkan bukan isim, ya udah kosongkan dulu, gitu kan? Gitu. Ini bukan isim kalau yu'minuna, gitu kan? Kita kosongkan dulu karena belum kita pelajari. Bil ghaibi, kan, dengan yang gaib. Nah, di bawahnya kan ada titik-titik, itu bisa kita isi dengan isim karena huruf jar bawahnya, gitu, dan seterusnya sampai yunfikuna, gitu. Itu cara mengisinya ya. Nanti silakan dicoret-coret sendiri pakai pensil boleh ya. Ya. Nah, di ayat kedua juga sama. Ini surat Al-Baqarah juga nih. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udah, ya. Ini ada juga arti per kata dari mulai inna allaha sama la yastahyi ayyadriba mathala ma ba'udah. Nah, kalau ini coba kita analisa sama-sama ya. Coba dari Pak Saipudin. Inna ini kira-kira isim bukan Pak Saipudin? Isim. Kenapa isim? Inna. Apa namanya? Artinya sesungguhnya. Kalau isim, coba tandanya. Saya sebutkan yang 6. Ada enggak ya? Tanwin, ada enggak Pak Saipudin? Enggak ada. Enggak ada. Alif lam ada enggak? Enggak ada. Huruf jar ada enggak? Enggak ada. Kemudian ya nida, ya panggil ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Mubtada ada enggak? Enggak ada. Enggak ada ya. Kemudian mudhof ada enggak? Tidak ada. Nah, kemudian dari yang 8 kelompok tadi, kan ada isim mausul, ada isim isyarah, ada enggak? Waalaikumsalam. Aku lagi ikut nahwu sorof, gimana? Enggak ada kan? Enggak ada.
Nah, jadi kira-kira kalau ini bukan isim, tanda isimnya nggak ada, inna, Ya, berarti ya. selain Ya wes engko. isim. Engko tak rampungnya jam Kira-kira 9. apa Pak Saipudin? Dikira-kira saja. Ya, ya. Kalau itu. Oke, Sambung. kenapa Pak? Kata sambung. Kata sambung. Inna di sini adalah huruf, ya, huruf Huruf. taukid namanya, ya. Sesungguhnya. Ini belum kita pelajari memang. Jadi sedikit saya tambahkan. Di awal itu kan saya sampaikan bahwasanya di dalam bahasa Arab itu ada induk, ya, ada induk dari seluruh kata itu mengerucut kepada tiga kelompok. Yang pertama huruf, yang kedua isim, yang ketiga fiil, ya kan? Nah, perhatikan, untuk menentukan yang tiga ini itu bisa juga dilihat dari susunan hurufnya, ya. Isim itu memang hurufnya bisa 2, bisa 3, bisa lebih banyak, gitu kan? Tapi kalau fiil, kata kerja, dia minimal 3 huruf hijaiyah, gitu. Jadi kalau ada susunan, ada kata yang tersusun dari 3 huruf, maka itu bisa jadi fiil, gitu. Tapi juga bisa jadi isim. Tetapi kalau susunan hurufnya dari huruf hijaiyah cuma ada 1 atau 2, maka itu termasuk kategori kelompok huruf. Seperti inna, ini kan huruf hamzah dengan nun kan? Karena cuma 2 huruf, huruf hamzah dengan nun, maka ini adalah huruf. Nah, hurufnya apa? Jenisnya? Jenisnya adalah huruf taukid. Nah, ini belum kita pelajari memang. Tauhid. Nah, baik. Coba sekarang Tulisannya sama seperti tauhid beneran ya? Taukid. Tauhid. Taukid itu Ya. adalah apa ya? Penekanan. Penegasan. Penegasan. Ya, penegasan. Yang artinya sungguh. Gitu. Sekarang coba Pataka. Allah, isim bukan? Allah, isim ada alif lam. Alif lam, oke. Pak Hairul, la, isim bukan? Bukan Pak, ini huruf Pak. Huruf, oke, betul. Pak Saipudin, yastahi, isim bukan Pak? Bukan. Bukan. Isim ini. Kenapa isim Pak? Fiil. Karena dia sifat. Oh, Ma'ruf. sifat ya. Secara arti memang sifat ya. Tetapi di sini bukan isim ya. Fiil mudharik. Jadi ya ini fi'il mudhari, betul Pak Raka. Tapi memang secara arti seperti sifat ya. Kalau secara arti Pak Saipudin betul, malu sifat ya. Tapi sebenarnya di sini adalah kata kerja. Oke. An yadriba, coba Pak Taka. An yadriba. An kan kata sambung ya, Ustaz. Oh, ya. Yadriba, yadrib membuat. Yadriba. Annya ini harfun nasbin, an. Harfun. Terus An itu yadriba. harfun nasbin. Huruf Yadriba nasab. juga fiil mudharik ini. Yadribanya fi'il mudhari, betul. Sekarang Pak Hairul, masalah. Masalah ini isim Pak, karena di belakangnya tanwin. Oke. Ya, oke. Betul. Sekarang ma nih, coba Pak Saipudin lagi. Apa-apa. Ma. Huruf. Huruf ya. Ba'udah, coba Pak Taka. Ba'udah. Isim ini. Kenapa isim? Karena nama binatang. Tanwin. Tanwin ya. Tanwin. Akhirnya tanwin. Akhirnya Lihat ya. Jadi saya terkecoh dengan tan marbutoh itu. Nggak lihat tanwin ini. Ya. Marbutohnya tanda mu'annas, Pak. Iya, Kita tanda lagi mu'annas. belajar isim. Maka Iya. kalau dikatakan isim itu apa sebabnya? Berarti tandanya ya. Tandanya tanwin ya. Nah, tanda isim kan ada yang 6 atau ditambahkan dengan 8 kelompok yang
termasuk kategori isim ya. Ya. Seperti itu. Baik. Itulah cara menganalisa ayat ini gitu kan, mana yang termasuk isim, mana yang bukan gitu kan. Memang di sini masih nyampur ya. Jadi ini sebagai bentuk latihan agar kita bisa membedakan mana yang isim, mana yang huruf, mana yang fiil. Walaupun memang kita belum mempelajari yang huruf sama yang fiil ya kan. Kita baru mempelajari isim kan? Itu. Baik, nggak apa-apa. Jadi ini agar kita bisa membedakan gitu. Itulah cara membaca buku manhaji ini untuk halaman yang kedua ya. Baik. Masih ada waktu sekitar 5 menit sebelum kita tutup. Ada yang mau disampaikan? Itu Silakan. bisa diidofkan itu artinya apa? Diidofahkan. Diidofahkan. Diidofahkan itu disambungkan, Pak. Jadi disambungkan ya. dua kata ketika disambungkan menjadi maknanya Berbeda lagi. Lebih lengkap gitu. Lebih spesifik. Lebih sempurna. Lebih spesifik. Lebih spesifik. Misalkan kata Rasulullah abdun sama Allah ya kan. Kalau Rasul abdun itu kan artinya umum, hamba saja kan. Yang itu. Allah juga Rabb gitu kan. Tapi ketika dua kataan abdun dengan Allah ini diidofahkan menjadi mudhof dan mudhof ilaihi, abdullahi artinya hamba itu hanya hamba Allah gitu. Ya. Selain hamba Allah nggak masuk kepada kata itu gitu. Makanya kalau seorang muslim dinamai dengan Abdullah ya dia memang hamba Allah gitu. Hamba Allah. Tapi kalau cuman abdun saja tidak diidofahkan ke lafaz Allah, ya kan bisa aja hamba harta, hamba dunia gitu kan seperti itu. Itu menjadi makna yang lebih spesifik istilahnya. Sama seperti misalkan Rasulun sama Allah ya kan? Rasulullahi ya kan? Gitu. Kalau cuma Rasulun itu umum, utusan gitu. Raja bisa punya utusan ya kan? Presiden bisa punya utusan, gubernur bisa punya utusan. Tetapi kalau Rasulullahi itu utusan Allah. Jadi yang diutus oleh Allah yaitu para nabi dan rasul. Gitu. Itulah yang dimaksud dengan idofah. Jadi menjadi makna yang lebih spesifik, Pak. Lebih spesifik. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Menanya Pak, kalau malaikat itu utusan Allah bukan Pak? Malaikat. Kenapa? Malaikat itu utusan Allah bukan? Malaikat ada di antara mereka yang merupakan utusan Allah, seperti Jibril, ya kan? Gitu kan? Israel. Ya yang 10 lah, 10 malaikat itu rata-rata utusan Allah, karena memang diutus oleh Allah dengan diberikan tugas oleh Allah, di antaranya ada yang menyampaikan wahyu seperti Jibril kan? Itu. Dan malaikat-malaikat yang lainnya seperti itu. Oke. Termasuk Rasulullah berarti Pak ya? Ya, tapi nanti ada perbedaan Pak, itu antara malaikat sebagai rasul, kemudian manusia sebagai rasul Allah, itu nanti ada perbedaan gitu. Utusannya sama, tetapi tugasnya beda kan? Gitu. Sama-sama yang diutus oleh Allah, cuman tugasnya beda gitu. Tapi kan kita tidak pernah dengar malaikat sebagai Rasulullah Pak. Oh iya, makanya itulah tugasnya, akan dilihat dari tugasnya Pak. Gitu. Kalau yang ditugaskan untuk berdakwah, mengajak kepada manusia itu adalah dari manusia sendiri. Allah mengutus rasulnya dari kalangan manusia sendiri, seperti itu. Itu satu lagi Ustaz, pertanyaan. Ya. Alif lam itu kan ada awal kata apa namanya? Selalu al-masjid, al-masjidi misalnya. Ya. Al-kalam. Nah, itu kan al itu spesifik juga, membuat nama itu menjadi lebih spesifik kan gitu. Ya, ma'rifah.
Makrifat ya, kalimat Kalau alif lam di situ isim sebagai makrifat. ma'rifah. Makrifat. Jadi maknanya lebih spesifik, betul. Maknanya lebih spesifik. Kalau tanwin itu maknanya umum, gitu. Jadi setiap isim yang tandanya diakhiri tanwin itu maknanya umum. Misalkan di sini hudan, petunjuk, umum sifatnya petunjuk ini, gitu. Nah, seperti gini, Alkitab ya kan diartikan kitab. Makanya saya artikan ini Al-Qur'an karena lebih spesifik kepada Al-Qur'an, ada lam kan? Ya. Gitu. Beda misalkan dengan kitabun. Kalau kitabun itu Bisa semua umum. kitab masuk gitu. Iya. Tapi Alkitabu kalau di dalam ayat ini Al-Qur'an gitu. Maksudnya Jadi Al-Qur'an lebih yang dimaksud. spesifik maknanya. Dah, insya Allah Baik, paham. ada lagi? Pak Saipudin ada yang mau tanyakan, Pak? Tidak. Cukup ya. Pak Hairul yang tanyakan? Itu kalau ada buku mengatakan isim itu adalah yang dimulai dengan mamimu, Pak. Contohnya Apa tuh? masjid dimulai dengan huruf ma atau mi atau mu. Contohnya masjid atau musola atau Muhammad itu gimana, Pak? Ya, Betul tidak, Pak? itu salah satu bentuk kesimpulan kalau isim itu seperti itu boleh. Tetapi kalau tanda isim yang pasti itu yang 6 itu, Pak. Oke. Kalau yang mamimu itu kesimpulan seseorang dari apa yang sudah dipelajari dan dari literatur Arab yang sudah didapatkan, ternyata isim itu juga diantaranya adalah yang didahului oleh mamimu, itu diantaranya seperti itu. Tapi kalau tanda yang dasar untuk isim itu ya yang 6 itu, tanwin, alif lam gitu. Kan begini, di dalam ilmu itu kan orang boleh saja menyimpulkan sesuatu kan? Gitu. Jadi itu kesimpulan seseorang. Ya. Termasuk ilmu nahwu juga ini kan sebenarnya dulunya ketika zaman Rasulullah itu kan tidak ada, Pak, ilmu nahwu. Nggak ada. Tata bahasa Arab itu dulu nggak ada. Karena dulu zaman Rasulullah orang Arab ngomongnya nggak salah gitu. Mulai ada ilmu nahwu itu ketika di zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu ada namanya ulama yang bernama Abul Aswad Ad-Du'ali. Nah, itu nanti ada ceritanya tuh. Itu salah satu ulama yang memang konsen terhadap bahasa Arab. Sehingga dari situlah mulai munculnya ilmu nahwu. Insya Allah lain kesempatan saya ceritakan beliau ya. Amin. Malam hari ini sudah cukup ya, biar bisa istirahat. Sedikit demi sedikit kita pelajari, semoga bisa bermanfaat. Yang sudah bisa dipahami, semoga kuat pemahamannya. Yang belum dipahami, semoga Allah mudahkan untuk bisa memahaminya. Buku yang sudah sampai dibeli silakan dibaca-baca. Nanti bisa diskusi. Kalau mau diskusi karena kita tidak ada grup khusus, nanti bisa japri ya, nggak apa-apa, japri saja seperti itu. Amin. Ya, terima kasih. Baik, kita tutup untuk pertemuan malam hari ini dengan hamdalah, istighfar, Alhamdulillahirabbil majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.